Perkenalkan, nama saya Afrizal Eka Wicaksana dengan NIM 4218. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan simulasi pendidikan multikultural. Yang pertama itu menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai. Simulasi bertujuan menanamkan nilai-nilai saling menghargai perbedaan budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang ada di sekitar siswa. Yang kedua, mengenalkan keberagaman budaya Indonesia. Anak-anak SD diperkenankan dengan budaya lokal dan nasional melalui kegiatan praktek seperti permainan tradisional, cerita rakyat, tarian daerah, atau makanan khas. Yang ketiga, menanamkan rasa bangga terhadap budaya dan identitas lokal. Simulasi mendorong siswa untuk mengenal dan mencintai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian dari identitas bangsa, melatih keterampilan sosial dan empati. Dalam simulasi, siswa belajar berinteraksi secara positif dengan teman yang berbeda latar belakang, membangun empati dan menyelesaikan konflik secara damai. Yang kelima, mengembangkan sikap inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dilatih untuk bersikap terbuka terhadap keberagaman serta menghindari sikap diskriminatif melalui pembelajaran berbasis pengalaman nyata. Yang keenam, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam perilaku. Simulasi memperkenalkan norma-norma lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan sopan santun, serta mendorong siswa menerapkannya dalam kehidupan sekolah. Terus yang ketujuh, mendukung pembentukan karakter dan nilai kebangsaan. Simulasi membantu membentuk karakter siswa yang toleran, adil, bertanggung jawab, dan mencintai tanah air dan kebinekaan. Selanjutnya ada konteks pendidikan multikultural di sekolah dasar. Pendidikan multikultural di sekolah dasar merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya memahami, menghargai, dan menghormati keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan latar belakang sosial siswa. Konteks ini menjadi sangat relevan di Indonesia yang merupakan negara dengan keragaman budaya dan etnis yang sangat tinggi. Di lingkungan sekolah dasar, siswa berasal dari berbagai latar belakang yang unik sehingga penting untuk menanamkan nilai toleransi, inklusivitas, dan empati sejak dini. Dalam pelaksanaannya, pendidikan multikultural tidak hanya ditanamkan melalui mata pelajaran tertentu, tetapi juga diintegrasikan dalam seluruh proses pembelajaran dan aktivitas sekolah, termasuk dalam interaksi guru dan siswa serta dalam kebijakan dan budaya sekolah, misalnya dengan menghadirkan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman budaya lokal dan nasional. Guru dapat membantu siswa mengenali identitas mereka sendiri sekaligus memahami perbedaan dengan orang lain secara positif. Selain itu, pendidikan multikultural di tingkat sekolah dasar juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang mampu hidup dalam masyarakat yang majemuk secara damai dan harmonis. Penerapannya diharapkan dapat mencegah munculnya sikap diskriminatif, prasangka, atau stereotip yang seringkali berakar sejak usia dini. Dengan demikian, pendidikan multikultural bukan hanya menjadi wacana, tetapi menjadi praktik nyata dalam membangun generasi yang cinta damai, adil, dan saling menghargai di tengah keberagaman. Yang selanjutnya, konsep dasar dalam pendidikan multikultural dan kearifan lokal. Yang pertama, keberagaman. Pendidikan multikultural terangkat dari pemahaman bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, adat, dan budaya. Simulasi mengangkat keberagaman ini sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Yang kedua, kesetaraan dan keadilan. Simulasi dirancang untuk menanamkan nilai kesetaraan di mana setiap siswa merasa dihargai dan diperlakukan adil tanpa memandang latar belakang budaya atau sosialnya.
Yang ketiga, toleransi dan saling menghargai. Konsep ini mendorong siswa untuk memahami perbedaan sebagai sesuatu yang wajar dan membangun sikap menghargai satu sama lain dan lingkungan sekolah. Yang keempat, kearifan lokal. Nilai-nilai luhur dari budaya daerah seperti gotong royong, sopan santun, musyawarah, dan cinta lingkungan diangkat dalam simulasi untuk menguatkan karakter siswa dan membumikan pembelajaran dalam konteks kehidupan mereka. Yang kelima, inklusivitas. Semua siswa dilibatkan secara aktif tanpa diskriminasi. Simulasi menekankan pembelajaran yang melibatkan berbagai latar belakang budaya siswa sebagai bagian dari proses pendidikan yang adil dan menyeluruh. Yang keenam, pembelajaran kontekstual. Simulasi didesain berdasarkan situasi nyata yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari agar nilai-nilai multikultural dan kearifan lokal mudah dipahami dan dipublikasikan. Yang ketujuh, pendidikan karakter. Simulasi menjadi sarana untuk membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, toleran, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Yang kedelapan, pendidikan demokratis. Konsep ini mencakup pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan, belajar bermusyawarah, menghargai pendapat berbeda, dan memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan bersama. Relevansi simulasi pendidikan multikultural dan kearifan lokal budaya. Yang pertama, menjaga dan melestarikan budaya nasional. Simulasi pendidikan multikultural menjadi media untuk memperkenalkan beragam budaya yang ada di Indonesia sebagai bagian dari identitas nasional dengan mengenalkan pakaian adat, tarian bahasa daerah, dan makanan tradisional dari berbagai daerah. Siswa memahami bahwa budaya nasional terbentuk dari gabungan budaya lokal yang beragam. Hal ini membantu generasi muda menghargai dan melestarikan budaya Indonesia sejak dini. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, sopan santun, dan penghormatan terhadap orang tua adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan sangat relevan dengan pembentukan karakter siswa. Dalam simulasi, nilai-nilai ini diterapkan melalui praktik nyata seperti bermain permainan tradisional bersama, berdiskusi kelompok, atau menyelesaikan konflik secara damai, sehingga siswa belajar nilai-nilai luhur bangsa dari pengalaman langsung. Yang ketiga, memperkuat identitas keberagaman dalam bingkai kebinekaan. Simulasi pendidikan multikultural membantu siswa memahami bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan untuk memperkuat identitas nasional. Ketika siswa mengenal budaya lain dan tetap bangga dengan budayanya sendiri, mereka akan tumbuh sebagai pribadi yang toleran dan cinta tanah air. Terus yang keempat, membangun jembatan antara tradisi dan pendidikan modern. Simulasi menggabungkan unsur budaya tradisional dengan pendekatan pendidikan yang aktif dan menyenangkan, misalnya mengenalkan cerita rakyat daerah dalam bentuk drama kelas atau menggunakan permainan tradisional sebagai media pembelajaran. Hal ini memperkuat relevansi budaya lokal dalam dunia pendidikan tanpa kehilangan nilai modernitas. Yang kelima, menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti persatuan dan perbedaan, kemanusiaan, dan keadilan sosial diwujudkan secara nyata dalam simulasi pendidikan multikultural ini, menjadikan sekolah sebagai ruang pembelajaran yang tidak hanya kognitif tetapi juga afektif dan sosial. Nah, kan? Irham kan Irham, sama mungkin kamu. Sama kan? Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Tentang
Motif itu perbedaan budaya ya. Betul sekali, multikultural itu berarti kita hidup bersama dengan orang-orang yang memiliki budaya, suku, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda. Nah, siapa yang bisa kasih contoh budaya di daerah kita itu apa? Kalau di tempat nenek saya itu ada tradisi namanya gotong royong Pak buat panen padi. Bagus. Bagus itu adalah bagian dari kearifan lokal ya, yaitu nilai-nilai baik yang tumbuh dan budaya masyarakat setempat. Ada lagi yang mau berbagi lagi? Dari Pak, kami punya tradisi Maya entah itu ular atau upacara adat. Hebat, luar biasa sekali. Nah, anak-anak pendidikan multikultural itu mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan. Kita belajar bahwa walau berbeda suku atau budaya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Jadi meskipun teman-teman beda agama atau paling sukanya, kita tetap harus berteman. Tepat sekali. Dengan saling menghormati, kita bisa hidup rukun. Kita juga harus bangga dan melestarikan kearifan lokal di daerah kita, karena itu bagian dari identitas bangsa. Iya Bapak. Nah, sekarang coba buatkan gambar atau cerita pendek tentang budaya di daerah kalian. Nanti kita pajang di. Baik Bapak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan kurang lebihnya. Wassalamualaikum